dia yang baru bergabung ada Kak Aldianur. Hai Kak, thank you udah bergabung, udah join. Stay tune terus nih Kak, karena aku mau ceritain, mau review sedikit buku yang ada di Guepedia nih Kak. Kakaknya boleh komen-komen, sapa-sapa dulu nih dari mana, dari kota mana. Boleh di komen ya Kak ya, cuacanya gimana nih di kota kakak nih. Kalau di sini sih alhamdulillah sedikit mendung tapi nggak hujan Kak. Jadi kakak boleh komen-komen dari mana. Atau kakaknya ada pertanyaan silakan bertanya, nanti insya Allah aku jawab ya Kak ya. Boleh Kak Aldianur komen-komen dulu. Ingin bertanya soal apa di Guepedia, mungkin kakaknya belum tahu ya Kak ya. Jadi kakaknya boleh bertanya, nanti insya Allah aku jawab ya Kak ya. Halo Kak, saya Gita, Media dari Sambit. Wah, Kalimantan Tengah, halo. Salam kenal ya. Salam sayang nih dari Depok nih. Dari Jakarta ya Kak ya. Jauh banget ya Kak di Kalimantan Tengah. Gimana nih Kak cuacanya di Kalimantan Tengah nih Kak? Apakah mendung, hujan, atau panas? Boleh ya Kak ya, spill-spill nih cuaca di sana. Karena kan yang kita tahu apa namanya, cuaca lagi apa namanya, musim hujan terus ya Kak ya. Lagi musim hujan, banyak bencana di mana-mana ya Kak. Kalau Kak Gita ada pertanyaan seputar Guepedia, silakan bertanya ya Kak ya. Nanti insya Allah aku jawab nih. Halo, ada Kak Gitarius juga yang baru bergabung. Thank you Kak udah bergabung. Salam kenal nih Kak. Boleh nih Kakak Sagittarius komen dari kota mana? Tadi Kak Gita dari Kalimantan Tengah ya, jauh banget nih. Wah, mampir-mampir ke sini. Thank you Kakak udah tap-tap love. Ada Kak siapa juga yang baru bergabung nih? Make you feel. Wah, halo Kak, thank you udah join ya di live kita. Di sini panas Kak, tadi pagi hujan. Wah, hujan-hujan juga ya. Emang cuacanya tuh sekarang siang panas, terus sorenya hujan. Karena di sini juga sama Kak, kayak gitu Kak. Semoga kakaknya sehat-sehat terus ya Kak ya. Yang nonton juga semuanya, thank you yang udah bergabung. Dimanapun kalian berada, kapanpun itu, aku doain semoga kalian sehat-sehat ya. Pinter-pinter jaga kesehatan karena cuaca sedang tidak baik-baik saja nih. Nah, sebelum aku mau review buku-buku yang bakal aku spill, aku mau kasih tahu seputar Guepedia. Mungkin banyak yang belum tahu ya, apa sih Guepedia itu ya? Jadi Guepedia itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang penerbit online atau on publishing. Nah, Guepedia.com ini merupakan tempat yang tepat untuk mempertemukan penulis dengan pembaca guna menyediakan apa yang mereka butuhkan. Nah, yaitu sebagai penulis yang membutuhkan wadah menerbitkan buku dengan cara yang lebih mudah dan ekonomis. Nah, sedangkan pembaca membutuhkan buku-buku berkualitas dan mudah terjangkau. Nah, disinilah nih di Guepedia berperan untuk menjembatani kebutuhan penulis dan pembaca. Kak, bisa nggak sih kita jadi penulis? Bisa banget ya. Kalian di Guepedia ini bisa jadi penulis, terus bisa terbitin naskah juga, terus bisa beli buku-buku juga yang kalian mau. Lalu juga kalian bisa jadi reseller di sini, lumayan banget kan jadi reseller. Kerjanya juga fleksibel dan mudah banget jadi reseller di Guepedia ini. Nah, aku mau kasih tahu gimana sih caranya jadi penulis di Guepedia. Gampang banget ya cara jadi penulis.
untuk cara jadi penulis, cara jadi reseller, terus terbitin naskah, itu bisa banget di Guepedia. Caranya gampang banget ya teman-teman ya. Teman-teman itu bisa buka website Guepedia, www.guepedia.com. Nah, nanti kalau kalian udah buka nih website Guepedia, nanti di sana itu akan ada tulisan-tulisan, misal kalian mau membeli buku. Nah, nanti ada cara-caranya ya Kak, ada step-stepnya, ada tahap-tahapannya, jadi biar kakaknya nggak bingung, gampang banget kan, tinggal buka websitenya aja. Nah, aku mau sedikit spill aja kalau cara jadi penulis itu di Guepedia. Yang pertama itu kalian yang pastinya harus login dulu ya, login ke akun kamu. Nah, kalau kalian belum punya akun, silakan registrasi dulu ya. Nah, nanti setelah registrasi, kamu itu bisa menekan upload pada bagian menu upload naskah untuk mulai mengirimkan naskah kamu. Kemudian kamu dapat mengisi form sesuai dengan naskahmu. Terdapat pula ketentuan umum naskah Guepedia ya. Nah, nanti setelah kamu berhasil upload naskah, kamu akan diarahkan ke halaman naskah naskah yang kamu buat tadi. Nah, di situ itu kamu bisa melihat status semua naskahmu. Nah, nanti juga ada tahap-tahap selanjutnya, itu bisa kalian cek aja di websitenya ya, kalian buka. Nah, ini aku mau ngasih tahu cara jadi reseller di Guepedia itu bagaimana nih. Kamu bisa banget ya jadi bagian dari Guepedia dan dapatkan berbagai keuntungan dengan menjadi reseller. Salah satunya ya, kamu akan mendapatkan harga khusus serta berbagai materi digital marketing khusus reseller Guepedia. Gimana sih Kak caranya? Oke, aku kasih tahu caranya ya. Jadi reseller Guepedia itu pastinya kamu harus membuka websitenya dulu ya. Tadi aku bilang www.guepedia.com. Nah, yang pertama itu pastikan kamu sudah memiliki akun Guepedia, kemudian kamu masuk ke akun kamu ya. Jika kamu belum pernah nih mendaftar sebagai reseller nih baru pertama kali, nah kamu akan menemukan tombolnya itu bergabung menjadi reseller pada bagian atas menu. Nah, nanti kamu bisa tekan tombol halaman reseller pada bagian bawah. Nah, kemudian pada halaman berikutnya, kamu nanti silakan isi informasi mengenai akun reseller kamu ya, seperti nama toko, nomor telepon, dan alamat lengkap kamu. Nah, setelah berhasil mendaftar, kamu diwajibkan mentransfer deposit. Saldo deposit ini nantinya dapat kamu gunakan untuk belanja di website Guepedia. Kemudian upload bukti transfernya. Setelah berhasil mengirimkan bukti transfer, admin akan memeriksa informasi reseller yang telah kamu berikan. Nah, setelah admin memverifikasi pendaftaran kamu akan melihat saldo royalti kamu pada halaman yang sama. Nah, dengan ini kamu sudah resmi menjadi reseller Guepedia. Nah, setiap transaksi yang kamu lakukan itu akan otomatis terpasang diskon reseller sebesar 15% nih teman-teman. Nah, namun diskon ini tidak dapat digabungkan dengan promo dan diskon yang lainnya ya. Nah, tagihan kamu akan otomatis dikurangi dengan saldo royalti kamu tadi. Nah, mudah kan? Nah, sekarang saatnya deh kamu bergabung menjadi bagian dari Guepedia dan dapatkan berbagai keuntungannya ya teman-teman ya. Lumayan banget kan, udah kerjanya fleksibel, mudah, kamu dapat keuntungan juga 15% nih. Jadi kamu nggak perlu repot-repot mengolah nanti, jadi kamu tinggal duduk-duduk aja, kamu tinggal jadi reseller, gampang banget kan, fleksibel banget nih, lumayan buat sampingan-sampingan kalian ya teman-teman ya. Nah Kak, kalau cara membeli buku gimana, itu juga gampang banget ya teman-teman semua. Mau beli buku di Guepedia tapi bingung gimana caranya. Nah, ini aku kasih tahu langkah-langkahnya ya. Yang pertama seperti biasa, kamu masuk ke website Guepedia, www.guepedia.com ya. Nah, pertama itu kamu cari buku yang kamu inginkan. Kamu bisa mencarinya berdasarkan kategori dengan mengklik tombol kategori, dan kamu juga bisa mencari judul buku atau nama penulisnya di kolom pencarian ya.
Wah, thank you nih dari Kak Bambang sudah mengirim stiker. Dan buat yang baru bergabung juga, hai, stay tune terus ya. Jangan sampai ketinggalan cerita-cerita dari aku. Nah, tadi tuh langkah yang pertama cara membeli buku. Nah, langkah yang keduanya itu pada halaman detail buku, kamu bisa mengklik tombol tambah keranjang untuk menambahkan buku ke keranjang belanja kamu ya. Nah, lalu kamu bisa mengklik tombol keranjang tersebut untuk melihat buku apa aja yang udah kamu masukkan ke dalamnya ya. Dicek lagi jadi teman-teman ya, jangan sampai salah beli buku. Nah, pada halaman keranjang belanja ini, kamu dapat merubah kuantiti masing-masing buku yang ingin kamu beli. Kemudian, jika kamu siap untuk melakukan pesanan, silakan klik tombol checkout untuk melanjutkan ke halaman checkout. Nah, kamu juga harus login dulu ya. Kalau kamu belum login, kamu belum bisa. Nah, kalau kamu udah login, kamu bisa mengisi email dan password kamu untuk dapat melanjutkan proses selanjutnya. Atau jika kamu belum memiliki akun, kamu bisa melakukan registrasi. Gampang banget kan? Nah, nanti setelah itu kamu bakal diminta memasukkan detail pengiriman dan jasa pengiriman yang kamu ingin gunakan. Jadi kamu bisa milih sendiri nih mengirimnya pakai apa ya, ada JNE dan lain-lain ya. Gampang banget kan teman-teman ya. Silakan aja deh kalian cek, kalian buka di website guepedia.com-nya ya. Nah, Kak, cara terbitin naskah gimana, Kak? Itu juga gampang banget ya. Cara terbitin naskah di Guepedia itu gampang banget, tapi ada syarat dan ketentuan juga nih teman-teman nih. Aku mau kasih tahu ya, syarat dan ketentuan untuk terbitin naskah di Guepedia itu. Jadi pengaturan naskahnya itu minimal 70 halaman A4, maksimal 300 halaman. Naskah harus dalam bentuk file Word. Nah, jika naskah melebihi 300 halaman, maka naskah akan dipecah menjadi 2 atau 3 jilid. Nah, fontnya itu Bookman, All Style 10 pt, spasinya 1,5, marginnya 2 cm. Nah, ini teman-teman penting banget, jika kamu mempunyai cover buatan sendiri, pastikan resolusi gambar minimal 300 pixel dengan format PSD ya. Jadi bukan JPG, bukan JPEG, PNG, dan sebagainya. Nah, jika kamu tidak mempunyai covernya, maka Guepedia akan membuat covernya nih. Jadi kamu kalau kamu nggak punya covernya, nanti bakal dibantu nih sama Guepedia ya, bakal dibikinin. Nah, ketentuan isi naskahnya juga ada ya teman-teman ya. Ketentuannya itu yang pertama tidak mengandung sara teman-teman ya, pornografi, LGBT, plagiat, dan hal-hal yang menimbulkan kontroversi publik. Nah, yang kedua, kemudian daftar pusaka jika buku non-fiksi ya. Nah, terus di dalam naskah harus tercantum kata pengantar, daftar isi tanpa nomor halaman, tentang penulis, dan sinopsis. Lalu yang keempat, sinopsis harus menggambarkan keseluruhan isi naskah secara jelas. Nah, bukan hanya penggalan dari isi naskah atau sekadar kata-kata yang tidak menceritakan isi naskah. Nah, jika naskah yang tidak memenuhi ketentuan yang tadi aku sebutin itu, mohon maaf tidak akan diterbitkan. Thank you banget nih yang baru bergabung, yang udah join, stay tune terus ya, karena aku mau review buku, beberapa buku yang bakal aku review hari ini. Jadi kalian stay tune terus, jangan kemana-mana. Jangan lupa juga tap-tap love ya. Yang mau komen silakan komen ya teman-teman semua ya. Yang ingin bertanya juga silahkan, nanti insya Allah aku jawab ya. Oke, langsung aja kali ya. Aku mau review buku yang pertama nih. Jangan kemana-mana nih biar kalian penasaran. Nah, jadi aku mau mereview buku yang berjudul Secret nih. Nah, ini itu tebel banget ya bukunya teman-teman ya. Novel ini buku novel. Penulisnya itu Senja Sore Bercerita. Nah, sebuah nama yang terbesit saat pertama kali ingin curhat di sebuah platform dalam bentuk podcast, yang kemudian menjadi sebuah username dan nama pena untuk akhirnya ia gunakan sekarang nih. Jadi namanya itu dari judul aja kan secret ya, tersembunyi gitu ya.
Nah, ini penulisnya juga namanya Senja Sore Bercerita nih. Jadi sepertinya tidak ingin diketahui banyak orang ya. Jadi secret-secret juga nih. Nah, lalu beliau ini sudah menulis beberapa judul novel yang tercipta karena kegabutan dan imajinasi yang menumpuk setiap malam dan juga rasa sakit yang pernah diberikan oleh seseorang. Wah, dari kegabutan dan imajinasi Senja Sore Bercerita ini bisa jadi novel, teman-teman ya. Mungkin teman-teman kalau yang lagi gabut, kalau gabutnya biasa bengong gitu, mending nulis aja, siapa tahu kan bisa jadi buku nih kayak Senja Sore Bercerita ini. Dari Kak Rizal Rahman. Halo Kak, halo Kak Rizal. Thank you Kak udah nonton, stay tune terus ya Kak biar nggak ketinggalan cerita-cerita menarik dari aku. Nah, teman-teman, penulisnya ini lulusan Perguruan Tinggi Negeri di Semarang tahun 2020, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni. Wah, Masya Allah ya. Kira-kira siapa nama asli penulisnya ya? Nah, novelnya ini ada 363 halaman, teman-teman ya. 363 halaman. Wah, banyak juga ya. Nah, salah satunya beberapanya ada Iron Man, Heartbeat, The Secret, What's Going On. Nah, dan masih banyak lagi yang lainnya, teman-teman. Nah, aku mau ceritain sedikit aja isi buku Secret ini. Kalau kalian penasaran, jangan kemana-mana, jangan ditinggalin live-nya ya. Nah, jadi buku ini itu sebuah rahasia tentang perasaan, perjalanan menemukan cinta sejati, juga tentang bagaimana seorang perempuan yang lahir di tempaan tekanan bertubi-tubi bertemu laki-laki yang membuat hidupnya berubah. Nah, dia yang tidak percaya bahwa dia dicintai, akhirnya menemukan rumah di dalam mata teduh milik seorang pria yang berhasil memiliki dunianya hanya dalam waktu beberapa detik. Nah, kehidupannya yang hancur, juga kepercayaannya yang lebur, telah berhasil dikembalikan meski tidak pernah sesempurna sebelumnya. Nah, maksudnya apa sih kan nih, ceritanya tentang apa sih? Jadi kayaknya dia ini seorang gadis ya, seorang perempuan yang mempunyai tekanan batin, tekanan hidup yang bertubi-tubi, cobaannya banyak gitu ya teman-teman ya. Nah, akhirnya dia ini bertemu dengan seorang lelaki yang bisa merubah hidupnya nih, yang berhasil memiliki dunianya hanya dalam waktu beberapa detik. Nah, kira-kira siapa sih laki-laki ini nih? Nggak ada yang tahu, aku juga nggak tahu. Kak, bacain semuanya dong biar aku tahu. Nggak bisa ya teman-teman, tuh lihat bukunya tebel banget, nggak mungkin banget aku ceritain semua isi novelnya. Dan kalau aku ceritain juga kayaknya nggak cukup waktu seharian ya, karena aku juga punya kegiatan yang lain ya teman-teman. Nah, jadi kalau kalian penasaran laki-laki itu siapa yang berhasil mendobrak hatinya sang gadis ini, yang merubah hidupnya sang gadis ini, kalian bisa beli buku ini di keranjang kuning ya teman-teman ya, di etalase nomor 1. Nah, tuh langsung aja di check out teman-teman bukunya ya. Kalau kalian penasaran isinya seperti apa, kalian bisa baca nih. Mungkin buat kalian yang sering gabut juga bisa baca ini ya, daripada gabut tidak bermanfaat, lebih baik baca buku nih. Biar bisa nambah pengetahuan juga ya, untuk memecahkan juga nih, memecahkan masalah dari siapa sih laki-laki itu sebenarnya. Kayaknya rahasia banget, sembunyi-sembunyi banget, kenapa nggak di-spill aja gitu ya. Aku juga nggak tahu siapa laki-lakinya. Jadi kalau kalian penasaran, langsung aja check out ya. Udah aku masukin di keranjang kuning etalase nomor 1 ya teman-teman ya. Langsung aja nih. Nah, ini penting banget ya, untuk pembelian hari ini di saat aku live aja ya. Karena setelah live aku nggak bisa apa Kak? Nggak bisa ngasih diskon ya teman-teman ya. Jadi untuk kalian yang check out di saat live, aku kasih diskon ya teman-teman ya. Jadi buruan deh check out ya.
lumayan banget tuh dapat diskon kan, hemat duit, irit duit, kapan lagi nanti setelah live selesai kalian nyesel, tadi kenapa nggak check out bukunya aja ya, padahal kan lagi diskon ya. Walaupun harga-harga buku di Guepedia ini terjangkau, tapi dapetin diskon juga lumayan, kalian bisa bisa hemat duit maksudnya teman-teman. Jadi bingung sendiri kan aku. Nah, jadi langsung aja kalian check out bukunya, buku Secret ini ya, buku novel ini di etalase nomor 1 ya. Kak, caranya dapetin diskon gimana? Gampang banget teman-teman. Caranya yaitu kalian tinggal screenshot aja live-an aku yang sekarang ya. Screenshot aja. Nah, nanti setelah kalian screenshot, kalian kirim bukti SS-nya ini ke admin Guepedia. Nah, nanti bakal dibantu sama admin Guepedianya untuk mendapatkan diskon buku-buku ya. Gampang banget kan teman-teman, jadi langsung aja check out ya, mumpung diskon nih, kapan lagi ya. Gampang juga untuk dapetin diskonnya tadi ya. Thank you banget nih yang baru bergabung. Hai, jangan lupa tap love, stay tune terus ya teman-teman semuanya. Kalau teman-teman punya pertanyaan silahkan bertanya ya. Malu bertanya sesat di jalan. Ada yang komen nih dari Kak tn.ar ya, mbaknya manis, terima kasih. Ada yang komen juga dari Kak Rizal Rahman, Kak bisa mundur dikit gak? Mentok ya Kak Rizal ya. Oke, jadi aku mau bilang makasih banyak yang udah stay tune terus. Soalnya cakepnya kelewatan, Masya Allah, terima kasih Kak Rizal. Bisa aja nih Kak Rizal bikin bapernya ya. Kak, jangan gombal muka, check out dong bukunya mumpung dapetin diskon di saat live nih Kak. Langsung aja check out Kak. Nah, ini aku mau lanjut review buku yang kedua. Stay tune terus teman-teman biar gak ketinggalan nih. Nah, ini juga penting banget buku ini ya teman-teman ya. Nih, aku mau bikin kepo teman-teman dulu nih. Jadi ini buku sekarang kan banyak juga ya remaja-remaja, mungkin juga orang tua yang mempunyai masalah hidup gitu kan, bahkan sampai nggak kuatnya ada yang bunuh diri juga ya, lalu stres, depresi, sampai ke psikolog kan, sampai ke psikiater gitu kan. Ada yang komen lagi nih, aku juga nulis buku di Guepedia. Wah, dari KTN nih, wah, bukunya apa Kak kalau boleh tahu Kak? Coba dong disepil Kak, Masya Allah Kak. Terima kasih Kak udah nulis buku di Guepedia ya. Teman-teman yang lainnya nih yang nonton juga boleh banget, bisa banget kayak kakaknya ini ya, nulis buku di Guepedia. Caranya mudah banget juga ya. Nah, lanjut buku kedua ini yang berjudul Self Healing, Menyembuhkan Diri, Energi Ketundukan. Nah, dari judulnya ada self healing ya. Siapa nih yang suka healing, menenangkan pikiran gitu kan, jalan-jalan, atau yang healingnya baca buku nih, aku rekomendasiin baca buku ini ya. Buku ini itu penulisnya bernama Khoiria, kelahiran kota Malang. Nah, beliau ini seorang ibu rumah tangga dengan dikaruniai 4 orang putra dan putri. Memiliki kesibukan sebagai trainer dan motivator. Nah, beliau ini mulai aktif dalam dunia kepenulisan mulai kelas 1 SMA. Nah, beliau juga pernah memenangkan karya ilmiah remaja di kota Malang. Masya Allah ya. Sudah menulis sejak kelas 1 SMA nih ya. Terus sekarang juga kesibukannya sebagai trainer dan motivator nih. Wah, pasti isi bukunya ini bisa menenangkan hati kita nih, mengademkan hati kita ya. Nah, daftar isinya itu ada 127 halaman ya teman-teman. 127 halaman. Beberapanya yaitu solusi sedekat sujudmu, Allah tengah merindu, tenangkan jiwa dengan wudhu. Nah, jadi teman-teman, buku ini tuh berisi
motivasi untuk menguatkan diri dengan terus mendudukannya kepada Allah. Nah, Masya Allah ya teman-teman ya. Gimana pun masalah kalian, sebesar apapun, serumit apapun masalah yang kalian hadapin, jangan pernah putus asa ya teman-teman ya. Jangan pernah ninggalin ibadah ya teman-teman ya. Sholat, jangan pernah ninggalin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita ninggalin Allah, hidup kita pasti nggak tertata gitu ya. Maksudnya ada yang kurang ya. Kalau aku sih begitu teman-teman ya. Nah, semoga kita semua juga bisa terus bersyukur dalam menjalani hidup. Apapun yang terjadi, seberat apapun masalahnya, pasti semua masalah itu ada jalan keluarnya teman-teman ya. Seperti kalian ada masalah keluarga misalkan, putus cinta ya kan, bikin yang suka bikin depresi gitu ya kan, ditinggal nikah gitu sama pacarnya atau masalah berat lainnya ya. Nah, itu jangan putus asa teman-teman ya, karena hidup itu cuma sekali. Jadi baik-baiklah dalam hidup. Dunia itu memang jahat teman-teman ya. Dunia memang sangat jahat, tapi orang-orangnya lebih jahat. Nah, maka dari itu kita harus menjadi salah satu orang yang baik di dunia ya teman-teman ya. Jangan menjadi jahat. Nah, dan jangan juga berbuat baik itu karena orang itu berbuat baik juga kepada kita. Karena apa? Jika orang itu melakukan kejahatan kepada kita, nah, kitanya juga ikutan jahat. Maka dari itu berbuat baiklah dengan hati niat sendiri ya teman-teman ya. Dan kalau berbuat baik itu nggak usah tanpa pamrih teman-teman ya, gak usah minta feedback. Jadi baik ya udah baik aja gitu ya sama orang. Gimana perlakuan dia ke kita itu mah hanya Allah yang tahu, hanya Allah ya teman-teman ya. Serahkan aja semuanya kepada Allah. Nah, oke, lanjut. Aku mau spill isi buku ini sedikit. Jadi buku ini ya, tadi aku bilang, buku ini berisi motivasi untuk menguatkan diri dengan terus menundukkannya kepada Allah, Zat yang memiliki segala-galanya. Tiada kekuasaan yang dapat melebihi kekuasaannya. Dengan berbagai ujian yang kita temui sehari-hari, maka mendekat dan semakin dekat pada Allah adalah suatu keharusan. Nah, karena manusia sangat sungguh lemah, ya, sangat lemah, tidak dapat melakukan apapun sendiri tanpa Allah. Maka bersama Allah kita akan kuat dan mudah menemukan jalan keluar dari semua masalah. Nah, memotivasi diri untuk menundukkan ego, emosi, dan kesombongan yang menghinggapi diri. Tidak ada yang mampu menjawab segala kerisauan dan ketakutan dari semua yang ada di dunia ini dan bahkan kelak di akhirat. Hanya dengan ketundukan yang ikhlas pada Allah ya teman-teman ya. Ketundukan yang mampu menenangkan diri, menenangkan hati dan jiwa. Lalu cahaya Allah yang akan menuntun manusia untuk dapat menemui jalan keluar dalam setiap masalah. Nah, ingat ya teman-teman ya, setiap masalah selalu ada jalan keluarnya. Pemilik semuanya adalah Allah, maka sebagai seorang hamba, selayaknya lah kita harus kembali kepada Allah, memohon dan meminta agar diberikan jalan keluar serta kemudahan dalam menjalankan semua amanah di dunia ini ya. Tidak ada manusia yang tidak diuji teman-teman. Semuanya akan diuji oleh Allah sesuai kadarnya masing-masing. Dan orang yang beriman ya, tahu harus kemana, menggantungkan harap dan meminta pertolongan ya teman-temannya. Maka kembalilah ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah cara terbaik dalam mencari solusi dari berbagai masalah yang melanda diri. Jadi Masya Allah banget teman-teman ya, buku ini itu bisa dijadiin kalian motivasi ya teman-teman ya. Jadi
Kalau kalian sedang stres, depresi, lalu punya banyak masalah, jangan pernah putus asa karena semua masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Jangan lupa juga untuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, pasrah kepada Allah dan selalu bersyukur menjalani hidup ya teman-teman ya, karena hidup itu cuma sekali ya. Kalau misalkan kalian punya masalah terus kalian bunuh diri, belum tentu juga kalian masuk surga teman-teman ya. Karena di akhirat itu kita juga punya kehidupan di dunia alam yang lain ya teman-teman ya. Jadi jangan dikira kalau kalian bunuh diri ini kalian masuk surga gitu. Karena udah jelas ya orang yang bunuh diri itu tidak akan masuk surga. Nah, aku rekomendasiin buat kalian yang sedang stres, depresi, nggak tahu lagi harus gimana nenangin pikirannya, atau kalian mungkin introvert gitu kan, tapi punya masalah, tapi males jalan-jalan keluar. Nah, kalian bisa banget baca buku self healing ini ya teman-teman ya, Energi Ketundukan. Ini aku rekomendasiin buat kalian, langsung aja di check out bukunya, itu ada di etalase nomor 3 ya teman-teman ya. Langsung aja di check out karena untuk pembelian di saat aku live itu akan mendapatkan diskon. Lumayan banget kan, hemat nih. Walaupun buku-buku di Guepedia ini harganya terjangkau, tapi kalau dapat diskon juga lumayan banget loh teman-teman. Jadi langsung aja check out karena setelah aku live nanti aku minta maaf banget ya udah nggak bisa dapetin diskon. Jadi langsung aja di check out di etalase nomor 3 ya. Kalau nggak salah itu nomor 3. Langsung aja teman-teman dibeli. Thank you banget yang udah bergabung. Ada dari Kak user.id, subhanallah. Halo Kak, thank you udah bergabung. Stay tune terus Kak, jangan kemana-mana biar nggak ketinggalan cerita-cerita menarik dari aku. Nah, sebelum aku mau mereview buku yang ketiga, aku mau ngasih tahu ke kalian lagi kalau di Guepedia ini kalian juga bisa menjadi reseller, bisa terbitin naskah juga ya teman-teman ya, lalu bisa jadi penulis juga nih. Caranya gimana Kak? Gampang banget ya teman-teman ya, kalau kalian mau jadi reseller, mau terbitin naskah atau membeli buku-buku lainnya yang gak ada di keranjang kuning. Jadi kalian tuh cukup buka website Guepedia, www.guepedia.com ya teman-teman ya. Nah, nanti teman-teman setelah buka websitenya, nanti di situ bakal muncul ya apa yang kalian cari itu ada. Kalian bisa klik tombolnya ya teman-teman ya. Lalu nanti ada langkah-langkahnya, ada tahap-tahapnya, ikutin aja. Gampang banget kan? Terus selanjutnya aku mau review buku yang ketiga. Apa buku yang ketiga ya? Stay tune terus nih biar kalian penasaran. Nah, jadi aku langsung aja mau review buku yang ketiga. Buku yang ketiga ini berjudul Membangun Inovasi Diri. Membangun inovasi diri ya. Nah, penulisnya ini ada bernama Saiful Mustafa SH, lahir di kota Tangerang 28 April 1988. Pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Mataram, lulus tahun 2006. Nah, beliau ini saat ini bekerja di Lembaga Penelitian dan Advokasi Masyarakat Desa sebagai wakil direktur. Nah, serta aktif juga sebagai advokat bekerja pada kantor hukum Syahrul Mustafa Law Firm sebagai kepala advokasi hukum publik. Wah, Masya Allah banget ya Bapak Saiful Mustafa ini. Nah, buku ini, buku Membangun Inovasi Desa ini daftar isinya ada 257 halaman ya teman-teman ya. Ada 257 halaman. Beberapanya yaitu antara inovasi dan improvisasi, lalu kriteria inovasi dalam program inovasi desa. Lalu juga ada unsur-unsur inovasi desa, dimensi inovasi desa,
bentuk inovasi desa, pilihan bentuk inovasi desa, dan masih banyak yang lainnya. Maksudnya apa sih Kak tentang buku ini, membangun inovasi desa? Aku mau kasih tahu sedikit aja ya teman-teman ya. Jadi inovasi desa adalah jalan menuju kesejahteraan desa. Nah, tanpa inovasi, desa itu akan mati. Bagaimana desa berinovasi? Apa saja yang perlu diinovasi? Siapa yang akan melakukan inovasi? Bagaimana cara desa berinovasi? Apa ukuran keberhasilan desa berinovasi? Dan berbagai pertanyaan lainnya akan dikupas tuntas dalam buku ini. Jadi kalau kalian penasaran nih tentang inovasi desa, kalian bisa baca buku ini ya. Kalau aku bacain semua kayaknya nggak bakal mungkin ya teman-temannya, karena tebel banget. Ada 200 berapa tadi tuh? 257 ya? 257 halaman ya. Jadi nggak mungkin aku spill semua, aku ceritain semua isinya kayak gimana, karena waktunya juga nggak cukup teman-temannya. Jadi kalau teman-teman penasaran bisa baca dan beli buku ini di etalase nomor 2. Di keranjang nomor 2 ya, udah aku masukin tuh di keranjang. Langsung aja check out teman-teman ya. Buku ini juga bisa jadi inspirasi mungkin untuk kalian yang suka dengan program-program, sistem-sistem ya, rencana kerja pembangunan ya di desa itu. Nih kalian bisa baca di sini, siapa tahu termotivasi juga nih. Karena ini lengkap ya, lumayan lengkap buku-bukunya. Ada unsur-unsur inovasi desa juga nih. Gimana sih cara-caranya ya? Pertanyaan-pertanyaan kalian tentang inovasi desa nih semuanya ada di buku ini ya teman-teman ya. Jadi langsung aja di check out bukunya di keranjang etalase nomor 2. Nah, selain buku-buku yang ada di keranjang lainnya, kalian juga bisa beli buku-bukunya di Guepedia ya teman-teman ya, di website Guepedia. Yang tadi aku bilang, cara membeli bukunya juga gampang banget ya teman-teman ya. Kalian masuk ke website Guepedia-nya, www.guepedia.com. Nah, pertama itu kamu cari buku yang kamu inginkan. Kamu bisa mencarinya berdasarkan kategori dengan mengklik tombol kategori, dan kamu juga bisa mencari judul buku atau nama penulisnya di kolom pencarian. Nah, lalu pada halaman detail buku kamu bisa mengklik tombol ke keranjang untuk menambahkan buku ke keranjang belanja kamu. Nah, kamu bisa mengklik tombol keranjang untuk melihat buku apa saja yang udah kamu check out ya. Nah, jadi kamu jangan sampai salah beli buku ya. Sayang banget kalau salah beli buku ya. Jadi kamu cek lagi pesanan kamu, jangan sampai salah teman-teman. Nah, lalu pada halaman keranjang belanja tadi, kamu dapat merubah kuantiti masing-masing buku yang kamu beli. Nah, kemudian jika kamu siap untuk melakukan pesanan, silahkan klik tombol check out untuk melanjutkan ke halaman check out. Nah, ini penting juga nih, jika kamu belum login ya, kamu akan diarahkan ke halaman login. Kamu bisa mengisi email dan password untuk dapat melanjutkan proses selanjutnya. Nah, jika kamu belum memiliki akun, kamu bisa melakukan registrasi dengan mengklik tombol daftar sekarang. Nah, nanti di halaman checkout kamu akan diminta memasukkan detail pengiriman dan jasa pengiriman yang ingin kamu gunakan. Bisa pilih sendiri teman-teman. Nah, serta kamu juga dapat menggunakan kode promo atau kupon untuk mendapatkan potongan harga atau gratis ongkir. Nah, untuk memilih jasa pengirimannya, kamu bisa menekan tombol pilih tadi itu pada salah satu jasa pengiriman yang tersedia, seperti JNE, ada juga REK, ada juga yang lain-lainnya ya. Kamu bisa pilih mau menggunakan jasa yang mana teman-teman ya. Nah, lalu untuk mendapat potongan harga juga kamu bisa memilih kupon yang kamu miliki, atau kamu juga bisa memasukkan kode promo yang tersedia. Nah, nanti Guepedia akan memberikan promo-promo menarik buat kamu. Jadi tungguin promonya ya.
Nah, setelah semua terisi dengan benar, kamu dapat melihat detail transaksi kamu, kemudian kamu bisa memilih metode pembayaran apa yang kamu gunakan. Dengan mengklik tombol proses pesanan, pesanan kamu akan diterima oleh tim Guepedia dan kamu akan diarahkan ke halaman daftar transaksi. Nah, setelah di halaman daftar transaksi tadi, kamu bisa mengupload bukti pembayaran kamu dengan mengklik tombol upload bukti transfer ya teman-teman ya, untuk memproses pesanan kamu tadi. Nah, nanti kamu diminta mengisi form pembayaran, lalu pesananmu akan diverifikasi oleh tim Gopedia. Gampang banget kan teman-teman ya. Kalau teman-teman bingung dengan penjelasan aku tadi, teman-teman bisa langsung buka website ya, www.guepedia.com ya. Nanti bakal di situ ada tahap-tahapnya, cara-caranya teman-teman ya, bakal dikasih tahu. Nah, mungkin teman-teman yang mempunyai pertanyaan silakan bertanya, nanti bakal aku jawab ya. Jangan lupa juga dibeli buku Membangun Inovasi Desa ini ya teman-teman ya. Udah aku masukin di keranjangku nih, di etalase nomor 2. Nomor 2 jangan salah ya, nomor 2. Nah, untuk pembelian saat live aku kasih diskon ya teman-teman ya. Aku kasih diskon seperti biasanya di saat aku live. Pastinya bakal dapetin diskon ya teman-teman ya. Caranya gimana kak biar dapetin diskon? Gampang banget teman-teman. Jadi teman-teman itu tinggal screenshot aja live-an aku yang sekarang ini. Lalu teman-teman kirim bukti SS-nya ke admin Guepedia. Nah, nanti bakal dibantu sama admin Guepedia untuk mendapatkan diskon buku-bukunya. Nah, kapan lagi kan teman-teman dapetin diskon di saat live, keburu live-annya berakhir. Karena sebentar lagi kita akan berakhir, tapi sebelum berakhir mungkin yang nonton juga yang baru bergabung mau mendengarkan cerita aku lagi, review yang tadi mungkin ketinggalan ya. Jadi aku mau mengulang lagi. Aku mau mengulang lagi review buku yang pertama dan kedua dan ketiga juga ya. Jadi buat yang ketinggalan, stay tune terus, jangan kemana-mana biar gak ketinggalan lagi nih. Oke, kita balik lagi. Aku spill buku yang pertama yang berjudul Secret. Nah, rahasia. Rahasia apa sih, Kak? Bukunya juga tebel banget nih novelnya, teman-teman. Nah, buku Secret ini penulisnya itu bernama Senja Sore Bercerita. Dari nama penulisnya aja udah bikin penasaran ya. Kenapa sih nama penulisnya segala secret juga ikut-ikutan gitu? Kenapa nggak nama aslinya juga? Aku nggak tahu teman-temannya. Jadi Senja Sore Bercerita ini adalah sebuah nama yang terbesit saat pertama kali ingin curhat di sebuah platform dalam bentuk podcast. Nah, yang kemudian menjadi sebuah username dan nama pena untuk akhirnya ia gunakan sekarang. Nah, dia ini, penulisnya ini sudah menulis beberapa judul novel yang tercipta karena kegabutan dan imajinasi yang menumpuk setiap malam dan juga rasa sakit yang pernah diberikan oleh seseorang. Wah, jadi kayaknya penulisnya ini nulis relate dengan kehidupan nyatanya dia ya kayaknya ya. Soalnya di sini juga dia ini kalau nulis itu selain gabut juga berimajinasi dan tentang rasa sakit yang pernah diberikan oleh seseorang. Wow, nah penulisnya ini lulusan perguruan tinggi negeri di Semarang tahun 2020 Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni. Daftar isinya berapa sih Kak? Oke, aku kasih tahu ya. Daftar isinya itu ada 363 halaman ya teman-teman ya. Banyak juga 363 halaman. Jadi aku gak bisa ceritain semuanya karena ini tebel banget bukunya. Kalau aku ceritain semua isi yang ada di dalamnya gak mungkin satu hari cukup. Nah, jadi aku mau sedikit aja ya, sedikit bercerita tentang buku ini. Nah, jadi buku ini adalah sebuah rahasia
tentang perasaan perjalanan menemukan cinta sejati. Juga tentang bagaimana seorang perempuan yang lahir dari tempaan, tekanan bertubi-tubi. Lalu dia ini bertemu laki-laki yang merubah hidupnya ya. Membuat hidupnya berubah. Nah, dia yang tidak percaya bahwa dia dicintai, akhirnya menemukan rumah di dalam mata teduh milik seorang pria yang berhasil memiliki dunianya hanya dalam waktu beberapa detik. Nah, kehidupannya yang hancur, juga kepercayaannya yang lebur, telah berhasil dikembalikan meski tidak pernah sesempurna sebelumnya. Nah, kalian penasaran nggak sih cerita dari buku novel Secret ini apa sih maksudnya? Siapa ya laki-lakinya yang sudah berhasil masuk di kehidupan seorang gadis itu yang hidupnya mempunyai tempaan begitu banyak, tekanan bertubi-tubi, lalu bertemu seseorang laki yang bisa merubah hidupnya. Apakah laki-lakinya seorang anak konglomerat atau lain-lainnya? Aku juga nggak tahu teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman penasaran, teman-teman bisa baca, bisa beli buku ini, langsung aja check out sekarang juga. Ada di etalase nomor 1. Di etalase nomor 1 teman-teman ya, langsung aja di check out buku secretnya. Aku kasih diskon untuk check out sekarang ya teman-teman ya. Karena nanti setelah live aku mohon maaf gak bisa ngasih diskon. Nah langsung aja aku mau lanjut buku yang kedua. Buku yang kedua yang berjudul Self Healing Menyembuhkan Diri Energi Ketundukan. Nah teman-teman ya, dari judulnya aja kayaknya udah bikin penasaran gitu. Nggak penasaran sebenarnya sih, dari judulnya self healing. Pasti yang namanya healing itu ketika kita stres, kita punya beban masalah ya kan, terus kita depresi atau segala macamnya ya. Nah, jadi buku ini itu penulisnya bernama Khoiriyah. Beliau ini kelahiran Kota Malang, seorang ibu rumah tangga dengan dikaruniai 4 orang putra dan putri. Nah, beliau memiliki kesibukan sebagai trainer dan motivator. Mulai aktif dalam dunia kepenulisan mulai kelas 1 SMA. Nah, beliau juga pernah memenangkan karya ilmiah remaja di Kota Malang. Masya Allah. Semoga kita bisa juga ya kayak Ibu Khoiriyah ini. Nah, bukunya itu daftar isinya ada 127 halaman ya teman-teman ya. 127 halaman. Ya, 127 halaman. Nah, isinya ini motivasi-motivasi untuk kita untuk tidak selalu menyalahkan hidup, karena setiap masalah itu pasti ada jalan keluarnya ya teman-teman. Nah, buku ini berisi motivasi untuk menguatkan diri dengan terus menundukkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang memiliki segala-galanya. Tiada kekuasaan yang dapat melebihi kekuasaannya. Dengan berbagi ujian yang kita temui sehari-hari, maka mendekat dan semakin dekat pada Allah adalah suatu keharusan. Nah, karena manusia sungguh sangat lemah, tidak dapat melakukan apapun sendiri tanpa Allah, maka bersama Allah kita akan kuat dan mudah menemukan jalan keluar dari semua masalah. Memotivasi diri untuk menundukkan ego, emosi, dan kesombongan yang menghinggapi diri. Tidak ada yang mampu menjawab segala kerisauan dan ketakutan dari semua yang ada di dunia ini ya. Dan bahkan kelak di akhirat hanya dengan ketundukan yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketundukan yang mampu menenangkan hati dan jiwa, lalu cahaya Allah yang akan menuntun manusia untuk dapat menemui jalan keluar dalam setiap masalahnya.
Nah, jadi teman-teman ingatlah ya, di setiap masalah itu selalu ada jalan keluarnya. Pemilik semuanya adalah Allah. Maka sebagai seorang hamba, selayaknya lah kita harus kembali kepada Allah, memohon dan meminta agar diberikan jalan keluar serta kemudahan dalam menjalankan semua amanah di dunia. Nah, tidak ada manusia yang tidak diuji ya teman-teman. Semua itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai kadarnya masing-masing. Dan orang yang beriman itu tahu ya harus kemana, pulang kemana, menggantungkan harapannya kemana, dan meminta pertolongannya ke siapa. Nah, maka dari itu kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah cara terbaik dalam mencari solusi dari berbagai masalah yang melanda diri. Jangan pernah tinggalin ibadah ya teman-teman ya. Jangan sampai kita jauh dari Allah ya teman-teman ya. Seburuk-buruknya kita sebagai manusia, jangan pernah lupa dengan kewajiban kita ya teman-teman ya. Jangan sampai ditinggal juga karena itu wajib. Nah, jadi kalau kalian mau baca buku ini untuk menenangkan hati kalian, menenangkan pikiran kalian, kalian bisa check out buku ini. Ada di keranjang kuning etalase nomor 3. Nah, langsung aja di check out, aku kasih diskon. Caranya dengan me-SS aja Levan aku yang sekarang. Lalu kalian kirim bukti SS-annya ke admin Guepedia. Nah, nanti bakal dibantu sama adminnya untuk mendapatkan diskon buku-bukunya. Nah, langsung aja di check out ya teman-teman ya. Siapa tahu dengan membaca buku ini kalian bisa menemukan solusi, bisa menemukan jalan keluarnya, tidak putus asa lagi dengan masalah-masalah yang kalian hadapi. Thank you banget yang udah bergabung. Stay tune terus ya. Nah, lalu aku mau mereview buku yang ketiga nih teman-teman ya. Buku yang ketiga. Stay tune ya biar nggak ketinggalan. Nah, buku yang ketiga ini yang berjudul Membangun Inovasi Desa. Nah, penulisnya itu Saiful Mustafa SH. Lahir di kota Tangerang 28 April 1988. Nah, pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Mataram, lulus tahun 2006. Saat ini beliau bekerja di Lembaga Penelitian dan Advokasi Masyarakat Desa sebagai wakil direktur, serta aktif sebagai advokat bekerja pada kantor hukum Syahrul Mustafa Taufin sebagai Kepala Advokasi Hukum Publik. Wah, terima kasih Kak Rishad Naufal yang sudah nge-gift. Thank you Kak udah bergabung, udah nge-gift juga. Terima kasih, semoga kakaknya sehat-sehat selalu ya Kak ya, dimanapun kapanpun kakaknya berada. Semuanya juga yang nonton live aku, terima kasih banyak. Oke, lanjut. Buku ini itu ada 257 halaman teman-teman ya. 257 halaman. Nah, jadi kalau kalian suka tentang program-program desa, inovasi desa, struktur-struktur desa, bisa kalian baca buku ini. Nah, tapi aku mau sedikit spill buku ini ya. Aku spill sedikit nih. Jadi inovasi desa itu adalah jalan menuju kesejahteraan ya teman-teman ya. Nah, tanpa inovasi ini desa akan mati. Nah, jadi kalau teman-teman punya pertanyaan nih, bagaimana sih desa berinovasi? Apa saja yang perlu diinovasi? Siapa yang akan melakukan inovasi? Bagaimana cara desa berinovasi? Apa ukuran keberhasilan desa berinovasi? Dan berbagai pertanyaan lainnya yang kalian mau tanya seputar desa, nih akan dikupas tuntas dalam buku ini ya, yang berjudul Membangun Inovasi Desa. Jadi langsung aja ya kalian check out nih, buat nambah wawasan, nambah ilmu kalian yang mungkin kalian tertarik nih dengan perdesaan ya, dan mempunyai pertanyaan-pertanyaan tentang perdesaan itu bagaimana nih, bakal dikupas tuntas dalam buku ini ya teman-teman ya. Langsung aja check out bukunya nih teman-teman nih, langsung check out ya.
buku-buku yang udah aku taruh di keranjang kuning tadi ya, ketiga buku tadi ya, ada Secret, terus ada Membangun Inovasi Desa, ada Self Healing juga. Langsung di check out karena beberapa menit lagi aku udah mau selesai live-nya. Nanti setelah live nanti aku mohon maaf gak bisa kasih diskon. Nah, ini beberapa menit terakhir silahkan di check out teman-teman ya. Sebelum live berakhir lumayan banget kalau dapetin diskon ya teman-teman ya, bisa hemat uang. Walaupun harga-harga buku di Guepedia ini terjangkau harganya, tapi kalau kalian dapetin diskon juga pastinya lebih terjangkau ya, bisa hemat uang juga lumayan kan. Nah langsung aja check out teman-teman ya. Gampang banget cara dapetin diskonnya, yaitu dengan meng-SS aja live-an aku yang sekarang ini. Lalu kirim bukti SS-nya ke admin Guepedia. Nah nanti sama adminnya itu bakal dibantu untuk mendapatkan diskon buku-buku ketiga ini. Ini langsung aja nih. Nah beberapa menit lagi nih, 2 menit lagi aku akan mengakhiri live ya teman-teman. Jadi silahkan teman-teman, ayo 2 menit terakhir, 2-3 menit terakhir kalian ingin bertanya silahkan bertanya teman-teman. Insya Allah aku jawab. Aku mau bilang terima kasih banyak yang udah nonton juga, thank you yang udah join, udah tap love juga, terus udah ngirim gift juga, yang udah nonton, yang udah stay tune di live-an aku. Aku pastinya insya Allah Senin sampai Jumat itu aku bakal nge-live ya setiap hari, setiap Senin sampai Jumat aku bakal nge-live setiap 1 jam maksudnya. Setiap 1 jam, dan itu setiap aku live itu aku bakal kasih diskon buku-buku ke kalian. Nah jadi biar kalian gak ketinggalan live dari aku, cerita-cerita menarik, review-review buku dari aku, kalian langsung aja nih ya nyalain loncengnya nih biar nanti notifnya masuk ya di HP kalian. Yang belum follow akun TikTok kita, akun TikTok Guepedia, boleh langsung di follow ya biar gak ketinggalan cerita-cerita menarik dari aku lainnya. Oke teman-teman, mungkin segitu aja untuk hari ini yang bisa aku review buku-bukunya. Jangan lupa di check out juga. Kalau kalian mau beli buku yang lain juga bisa ya, jadi penulis, bikin naskah, bisa langsung ke websitenya Guepedia di www.guepedia.com ya, nanti situ ada panduan-panduannya. Sekali lagi aku mau bilang terima kasih banyak untuk yang udah nonton ya. Dan sampai jumpa di episode-episode selanjutnya ya teman-teman ya. Semoga teman-teman sehat selalu, sehat-sehat, panjang umur, terus dilindungi oleh Allah dimanapun, kapanpun teman-teman berada ya. Sekian dari aku, Anggun Diva. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata-kata ya teman-temannya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.